Khususnya ada mungkin keluarga saya dari Ibu Bayi yang hadir pada sore hari ini, Mama dari Matoi Katingga, dari desa-desa yang lain, Rumba, Maurumba, yang mungkin Mauramba, yang mungkin juga hadir pada sore hari ini, yang sudah mempersiapkan diri mungkin dari jauh-jauh hari kemarin, dari pagi yang sudah sempat datang. Saya bersama Ayo Bolili secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Tidak bisa dapat, dan kami tidak bisa dapat balas satu persatu kebaikan keluarga semua di tempat ini. Tapi biarlah kebaikan keluarga semua di tempat ini membuat kami paket ULPIH akan semakin semangat untuk berjuang agar nanti di tanggal 27 November kemenangan ini menjadi kemenangan kita bersama. Menyala abangku. Tidak lupa juga kami mengucapkan, saya secara pribadi dan IOLP seluruh tim, tidak lupa kami ingin mengucapkan dan mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau tanpa karunia dan berkat Tuhan kami tidak bisa di tempat ini. Saya dan IOLP hari ini lagi keadaan tidak enak badan sebenarnya. Sudah 3 hari kami lagi batuk pilek. Tapi tidak membuat kami capek, tidak membuat kami urung niat untuk datang ke tempat ini, tidak. Kami berdoa dan kami minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, kami akan jalan, kami akan bertemu dengan keluarga. Kami akan menyampaikan niat kami yang tulus langsung dari mulut kami kepada keluarga di tempat ini, bahwa kami punya niat untuk maju menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Kami minta, kami berdoa, kami percaya Tuhan tolong kawal kami, biar hikmat Tuhan yang ada pada kami, sehingga ketika kami berbicara ada hal yang baik keluar dari mulut kami, sehingga perjuangan ini bukan perjuangan Pak ULP dan Pak Yonatan Hanis mata, tidak. Perjuangan ini menjadi perjuangan kita bersama. Saya yakin tidak ada satu orang pun di bawah tenda ini, di kampung ini, yang ingin dan berniat melihat Kecamatan Kauhengeti menjadi lebih tidak baik. Tidak. Kami semua ingin melihat Kecamatan Kauhengeti menjadi lebih baik. Oleh karena itu semua kami yang di tempat ini, siapapun kita, kami setiap 5 tahun sekali harus melihat baik siapa pemimpin yang akan kita pilih. Ada pemimpin yang tua, ada yang muda, ada yang baik, ada yang tidak baik. Semua kita yang menentukan. Kita lah yang pilih. Ada yang bilang, biar sudah kita pilih, Pindinayana Gibran Sumba Timur, Prabowo Sumba Timur. Kalau cocok, pilih itu tidak apa-apa juga. Kalau tidak cocok, tidak apa-apa, pilih yang lain. Tapi jangan sampai karena perbedaan pilihan kita membuat hubungan kekeluargaan kita terpisah dan lupa dan mungkin putus satu sama lain. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kekuasaan ini cuma 5 tahun. Kekuasaan ini kita tidak bisa pegang seumur hidup. Dulu Ayong Buhinggo pernah jadi anggota DPRD 2014-2019, sama-sama saya satu periode. Lalu pada saat itu kalah, hari ini terpilih kembali. Itulah politik, itulah kekuasaan. Kita bisa terpilih hari ini, mungkin besok kita ditinggalkan oleh yang memilih kita. Sama kayak posisi saya hari ini, 2019-2020 yang lalu sama-sama dengan Mama mantan desa kita di tempat yang sebelah. Mungkin juga banyak Bapak mantan bupati juga kita sama-sama di tempat yang lain. Itulah politik, kita diberikan kesempatan untuk kita melihat apakah yang kita pilih ini sudah pas, apakah yang kita pilih ini bisa melaksanakan setiap harapan, setiap mimpi, setiap keinginan kita, setiap kebutuhan yang ada di desa dan kecamatan Kauhengeti itu tidak. Kalau tidak cocok, kita punya kesempatan untuk kita pilih yang baru. Dan hari ini saya dan Ayong Bolili menawarkan, kami juga ingin menjadi pemimpin yang bisa. Kami ingin menjadi pemimpin yang juga bisa menjawab setiap harapan yang dititipkan kepada kami suatu saat nanti ketika Tuhan berkehendak kami terpilih. Bukankah itu yang kita inginkan? Banyak yang datang dari desa hari ini, mungkin ada tekanan. Tadi Bapak Gun sempat bisik, ayah ada apa tuh? Sudah mulai halang-halang, ada masyarakat yang mau datang. Saya ketawa, saya bilang dari Bapak Gun, kita nikmati saja.
Karena kalau sudah namanya keinginan dan kehendak Tuhan, siapapun tidak akan bisa halang. Betul? Kalau hari ini kita datang di tempat ini ingin menyaksikan ULP GmbH dengan satu tujuan, bahwa kita ingin pilih ULP GmbH menjadi pemimpin di Kabupaten Sumba Timur, siapapun yang menghalangi tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kalau sudah Tuhan bilang, saya sudah buka pintu, tidak mungkin satu orang pun bisa tutup pintu itu. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk menghantarkan pemimpin yang kita inginkan, bukan dengan paksaan, bukan dengan tekanan. Apakah di sini ada yang datang dengan janji? Kalau datang di tempat ini nanti kita kasih beras 5 kilo, ada? Ada yang datang dengan tekanan? Kita datang dengan ketulusan hati kita. Oleh karena itu saya juga dan Ayang Bu Lili menawarkan hal yang sama. Kami ingin menjadi pemimpin karena keterpanggilan hati kami. Kami ingin melihat kabupaten ini menjadi lebih baik. Apakah gampang? Tidak gampang. Apakah susah? Tentu susah menjadi sosok pemimpin, menjadi calon pemimpin yang akhirnya terpilih. Tetapi itu semua tidak akan mengurungkan niat kami. Tidak akan sedikit pun kami akan mundur. Sama seperti tadi tuh yang Bu Hapo bilang, ini gas terus, sudah tali rem sudah kita cabut. Tidak akan ada lagi tantangan yang tidak bisa kita hadapi kalau kita bersama-sama. Betul, kalau saya dan Ayang Bu Lili berdua saja tantangan begitu besar, ya pasti suatu saat kita capek. Tapi kalau melihat antusias keluarga begitu kuat di tempat ini, sekecamatan Kaungeti, besarlah hati saya. Besarlah juga hatinya Ayang Bu Lili, bahwa kami dan keputusan yang kami ambil itu keputusan yang tidak salah. Keputusan yang tepat dibuktikan dengan hadirnya keluarga semua di tempat ini untuk bersama-sama dengan kita memperjuangkan apa yang menjadi harapan kita nanti di tahun 2024 pada bulan November tanggal 27. Tidak gampang menjadi seorang pemimpin. Pak GBY tidak belum apa-apa sudah diserang secara pribadi. Tadi saya bisik-bisik, ayah sabar-sabar saja ayah. Nenen akun palsu setiap hari, ada saja. Japu yang lagi be, nimpa KPK lah umbawan ya pernah pagi be, ada saja. Sebentar lagi pakai baju orange, besok mungkin ada lagi omong ini Pak Bu Lili punya giliran, ini sebentar lagi nanti ya di Umbion punya giliran, satu-satu akan kena tangkap. Ada saja. Itulah tantangan, tetapi tantangan itu tidak akan membuat kita takut. Justru setiap tantangan itu membuat kita semakin kuat, bahwa kalau ada tantangan pasti ada ketakutan. Kalau mereka tidak takut dengan kita, kalau mereka tidak takut dengan pergerakan Pak GBY, tidak mungkin Pak GBY diserang. Bukan begitu? Betul. Kalau mereka tidak takut terhadap hari ini, pertemuan hari ini, tidak mungkin pertemuan hari ini dihalang-halangi. Sebenarnya kalau saya jadi pemimpin di kecamatan ini, kalau ada pertemuan seperti ini, saya justru mendorong semua sepunya warga untuk datang. Kenapa? Biar warga saya menilai mana yang paling tepat, siapa sosok pemimpin yang cocok untuk menjadi pemimpin. Karena orang yang akan kita pimpin nanti, dialah yang punya keputusan untuk membawa masa depan Kaungeti menjadi lebih baik atau tidak. Jadi jangan menghalangi masyarakat untuk datang dan mendengar siapa yang akan menjadi calon pemimpinnya. Biar dengan hati nurani kita, lewat hati nurani kita secara pribadi, kita yang akan menentukan, oh ini yang cocok. Kalau ini kurang cocok ya jangan pilih. Kalau yang cocok ya kita pilih bersama-sama. Itulah yang namanya kebebasan kita dalam memilih. Jangan sampai ada proses saling menghalangi. Saya kasih satu teori sederhana seperti ini. Tidak semua kita di tempat ini bisa jadi pemimpin di kecamatan. Tidak semua bisa menjadi kepala desa. Tapi ketika kita diberikan tanggung jawab oleh pemimpin yang paling atas, menjadi seorang ASN, menjadi seorang birokrat, menjadi seorang kepala desa karena keterpilihan, karena keberpihakan masyarakat, pakailah kekuasaan itu untuk melayani. Bukan pakai kekuasaan untuk menghalang-halangi, apalagi menekan masyarakat untuk tidak memilih si A, si B, si C. Nah itu salah. Kenapa salah? Karena dia melanggar sumpah dan janji dia. Karena ketika kita menjadi seorang camat, menjadi seorang lurah, menjadi seorang kepala desa, pada saat kita dilantik, kita mengambil janji dan sumpah untuk menjadi pelayan. Karena kehormatan kita sebagai seorang penguasa adalah ketika kita melayani.
Jangan sampai kuasa yang diberikan ada di pundak kita, justru kita pakai tekan dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Biarkanlah masyarakat Kaum Eti, biarkanlah masyarakat Kabupaten Sumba Timur itu memilih karena dasar kecintaan kita terhadap siapa yang akan menjadi pemimpin kita di tempat ini. Setuju Bapak Ibu? Bapak Mama semua, saya ingin sampaikan yang terakhir. Saya tidak panjang, nanti akan disampaikan oleh Pak Abdul. Saya dan Ayong Bu Lili ketika mengambil sebuah keputusan bersama untuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati, tentunya keputusan itu kita landasi dengan doa. Saya secara pribadi harus bertanya kepada orang tua saya. Di tengah-tengah kita ada pendeta dari GBI, tentunya paham betul bagaimana keluarga saya secara pribadi. Saya tanya kepada orang tua saya. Saya bilang, Bapak, kayaknya saya ini punya niat untuk mau masuk menjadi calon bupati, calon wakil bupati bersama Ayong Bu Lili. Saya sampaikan begini, Ibu, itu keputusan pribadimu. Saya sebagai orang tua hanya mampu mendoakan agar apa yang menjadi keputusanmu itu bisa menjadi berkat dan bisa menjadi baik buat Kabupaten Sumba Timur dan masyarakat Sumba Timur. Saya yakin Ayong Bu Lili pun seperti itu. Ketika kita mengambil keputusan, ini bukan keputusan yang mudah. Ke depan, 4 bulan ke depan pasti akan banyak tantangan, pasti akan banyak godaan, pasti akan banyak hinaan. Semua itu pasti akan ada dan pasti akan kita alami. Dan saya yakin itu bukan cuma datang kepada kami paslon, kepada semua tim di tempat ini juga nanti pasti akan ada yang namanya gangguan. Kami tidak mungkin tiap hari ada di tempat ini. Hari ini ketika banyak keluarga yang datang, saya mungkin tidak terlalu berkeringat. Ayong Bu Lili mungkin juga tidak terlalu berkeringat. Tim di tempat inilah, Bapak Gun dan keluarga semua mungkin di tempat ini yang susah payah mengantar undangan dan lain sebagainya. 4 bulan ke depan juga mungkin tim yang akan bekerja semaksimal mungkin di tempat ini supaya kita menang di tempat ini. Saya dan Ayong Bu Lili mungkin akan berjalan ke tempat yang lain. Tim kabupaten juga mungkin akan berjalan ke tempat yang lain. Tetapi saya ingin ingatkan, hari ini ketika keluarga semua di tempat ini sudah menyatakan sikap untuk mendukung paket ULP DBH, saya secara pribadi dan Pak ULP juga secara pribadi tidak akan meninggalkan apa yang sudah menjadi perjuangan kita di tempat ini. Ketika Tuhan berkehendak kami terpilih, kami yakin dan kami akan berjanji kami akan kembali ke tempat ini. Kami akan melakukan hal yang baik untuk kesejahteraan semua keluarga di tempat ini, bukan untuk kepentingan kami lagi. Karena itu yang dititipkan kepada kami ketika kami memutuskan untuk masuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Ingat, ketika kamu nanti terpilih dan kamu berjuang, ada begitu banyak orang yang akan mendoakan dan berjuang bersama-sama dengan kamu. Jangan pernah tinggalkan dan jangan pernah lupakan mereka. Biarlah hari ini menjadi pengingat kami secara pribadi. Biarlah berkumpulnya keluarga dan bersatunya keluarga di Kecamatan Kauhengeti menjadi pengingat dan menjadi beban kami secara pribadi, sehingga kami tidak akan melupakan apa yang terjadi di tempat ini. Apalagi tadi kita sama-sama naik kuda sepanjang jalan, kita berteriak Gibran di Sumba Timur, Prabowo di Sumba Timur. Hal itu tidak mungkin kami lupakan. Doakan kami Bapak Mama semua, doakan kami agar kami terus sehat. Kita saling mendoakan dan saling menguatkan, karena perjalanan menuju puncak bukan perjalanan gampang. Tetapi ketika kita tunjukkan bahwa kita bersama, semua hal yang susah akan mudah ketika kita melakukannya secara bersama-sama. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan limpah terima kasih buat semua keluarga yang sudah berkorban, yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Tidak mungkin saya bisa balas, saya dan Ayong Bu Lili bisa balas satu persatu, tapi biarlah komitmen dan kerja keras kami akan kami lakukan untuk kemenangan kita bersama di tanggal 27 November nanti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita tepuk